Babel dari pembuangan Babel ke Tuhan Yesus. 14 generasi. Ini persis di atas tempat ini bintangnya berhenti. Yang diikuti oleh siapa? Orang Majus. Dan di sini juga kenapa itu tempat apa di sini? Ada kemungkinan ini tempat penginapan. Kenapa dikasih tempat kandang domba untuk melahirkan Yesus? Karena sederhana, tapi juga karena Bunda Maria dia mau melahirkan anak dan semua orang takut di situ kalau mereka mendekati dia dan ada darah ke tangannya, mereka harus 7 hari untuk membersihkan diri. Mereka takut kenajisan orang Yahudi. Jadi mereka kasih dia tempat sunyi dan tempat di bawah tempat penginapan. Biasanya di bawah tempat penginapan ada kandang domba dan peternakan domba. Ini lokasinya di mana dia dilahirkan. Dan di situ palungan Tuhan Yesus dibungkus dengan lampin. Tempat Yesus lahir. Tempat Yesus lahir. Ayo kok kalau berdoa duluan kok. Ayo. Kok. Udah di situ duluan berdoa kok. Masuk dalam. Nah, aku pegang tuh tempatnya dia di situ. Hati-hati Bapak Ibu. Mereka menghentikan ya. Dan gantian Mbak ini. Ya, aku mau lihat. Satu-satu biar. Dulu digunakan sebagai kolam pentahiran. Apa artinya kolam pentahiran? Orang Yahudi harus mentahirkan diri di dalam kolam pentahiran. Jadi ada tangga dan mereka masuk dan ada air dan orang Yahudi harus masuk ke dalam air berdoa baru menjadi tahir. Tempat ini digunakan untuk menjadi gereja sesudah Tuhan Yesus terangkat ke surga. Sesudah Tuhan Yesus terangkat ke surga, orang Romawi masih menangkap orang Kristen. Tidak boleh percaya dalam nama Tuhan Yesus pada zaman kerajaan Romawi. Kalau percaya dalam nama Tuhan Yesus itu berarti mereka akan menangkap, Anda akan ditangkap, mungkin dibunuh. Jadi gereja rahasia. Gereja rahasia dan gereja mula-mula mulai dari sini pada zaman Yakobus yang menjadi uskup di kota Yerusalem. Rasul Yakobus menjadi uskup di kota Yerusalem di sini dan mereka menggali terowongan kecil ke bawah sebelah kanan dan ada gereja kecil. Dan setiap kali mereka mau berdoa, mereka masuk ke bawah tanah biar orang Romawi tidak dengar mereka untuk bernyanyi dan memuji Tuhan. Dan ada beberapa tempat seperti ini di seluruh tanah suci. Di Kapernaum ada satu, di sini ada satu. Jadi ini gereja mulai dari sini. Karena sesudah Tuhan Yesus terangkat ke surga, rasul-rasul mulai berjumpa di tempat perjamuan terakhir. Dan mereka mendirikan gereja di situ. Maria ada bersama mereka di situ juga. Dan di tempat ini Yakobus menjadi uskup ya di kota Yerusalem dan mereka mulai pelayanannya di sini. Mulai pelayanannya di sini. Semua rasul-rasul ya mulai pelayanannya di sini dan dari sini mereka menyebar ke banyak tempat. Ada satu tempat lagi di Tiberias di mana mereka kumpul dan dari situ mereka menyebar ke banyak tempat-tempat di seluruh dunia. Tapi ini adalah satu tempat original, otentik, ya dulu digunakan untuk menjadi kolam pentahiran. Tapi sesudah kolam pentahiran itu mereka menggunakan tempatnya menjadi gereja pertama pada zaman orang Judeo-Kristen. Orang yang menerima Tuhan Yesus, orang Yahudi yang baru menerima Tuhan Yesus seperti banyak rasul-rasul. Petrus orang Yahudi ya, Yakobus, Yohanes, semuanya orang Yahudi. Ya, dan mereka menerima Tuhan Yesus menjadi orang Kristen atau dikenali dengan nama orang Judeo-Kristen. Orang Judeo-Kristen. Ya.
ini digunakan oleh mereka pada zaman sesudah Tuhan Yesus terangkat ke surga, dan itu alasannya kenapa gereja-gereja pertama dan gereja-gereja mula-mula bisa lanjut juga, karena mereka tidak kalau orang Romawi tahu apa artinya salib, lambang salib, karena mereka tahu ada jemaat namanya orang Kristen mulai percaya dalam nama Tuhan Yesus. Yesus disalibkan di atas kayu salib, jadi lambang salib tidak digunakan. Mereka menggunakan lambang iktus, ikan. Ya, itu yang rahasia, gereja rahasia, dan tempat ini gereja mula-mula. Di Kapernaum ada juga gereja rahasia. Itu lambang juru selamat, Yesus Kristus yang menjadi juru selamat di atas kayu salib, iktus, ikan. Ada orang yang menggunakan ikan di Indonesia di mobil. Bisa lihat iktus, itu lambang orang Kristen pertama. Sesudah Tuhan Yesus terangkat ke surga, mereka dikenali dengan nama Judeo-Kristen, orang Yahudi yang menerima Tuhan Yesus. Itu alasannya kenapa gereja dan agama Kristen bisa lanjut, karena lambang itu mereka bikin di lumpur. Iktus di lumpur, orang Romawi tidak mengerti. Kalau mereka lihat ikan, oh apa itu ikan? Oh bagus, ini bagus ya. Tapi orang Kristen ya sudah tahu, di dalam ada gereja, di dalam ada pujian Tuhan, di dalam ada ibadah, di dalam masuk untuk dengar tentang Tuhan Yesus dan mujizatnya. Oke? Namanya Zakheus. Ini pohonnya. Ini pohon sycamore. Ya, ini pohon sycamore. Pohon sycamore. Ya. Zakheus. Ya, ini pohon Zakheus. Ya, Zakheus masih di atas pohon. Dalam, ya. Mau keluar? Oke, boleh. Dengar baik, dalam bahasa Ibrani, pohon sycamore itu shikma. Shikma artinya pohon sycamore. Apa artinya shikma dalam bahasa Indonesia? Artinya rejuvenasi atau rehabilitasi. Shikma artinya rejuvenasi atau rehabilitasi. Apa artinya nama Zakheus dalam bahasa Ibrani? Zakheus artinya orang yang dipulihkan. Dia menjadi hati yang bersih. Jadi dulu dia berdosa, hatinya tidak bersih, masuk dan naik pohon rehabilitasi. Tuhan kasih dia merehabilitasi, dia naik, hatinya menjadi bersih, dia turun dan semua orang bersoraklah, Zakai, Zakai, Zakai. Itu berarti dia menjadi putih, dipulihkan. Hatinya baru. Oke? Zakheus yang bekerja sebagai tukang kayu. Berarti rumah Zakheus dekat sini dong? Dekat sini rumah Zakheus. Datang dari England tapi saya lagi di Malaysia. Okey. Tetapi saya sedang hidup 7 kali tinggal di Malaysia. So saya akan zaman dulu semua kawasan ini adalah sebuah tempat ibadah Tuhan. Dan mengikut tradisi lisan lokal Yahudi, tempat ini digunakan sebagai sebuah tempat hukuman mati dengan dirajam batu. Mati presiden pertama Stefanus, dia dihukum mati dengan dirajam batu di luar kota lama. Jika tradisi itu benar, askar-askar Romawi juga menggunakan kawasan ini sebagai sebuah tempat penyaliban. Mengikut tradisi, mengikut ahli perbakaran, penyaliban biasanya dilakukan di luar kota lama, bukan di dalam kota lama, di luar kota lama, di pinggir jalan raya yang ramai, bukan di atas bukit. Askar-askar Romawi menjalankan penyaliban di pinggir jalan raya yang ramai sebagai sebuah peringatan kepada orang ramai yang memiliki potensi sebagai pemberontak. Jika anda berani melawan Romawi,
anda akan disalibkan di pinggir jalan raya yang ramai, di mana anda akan dimalukan, dihinakan, seperti mereka semua menghina Yesus. Orang lain anda boleh selamatkan. Biarlah sekarang anda selamatkan anda sendiri. Jika anda tidak. Para petinggi Yahudi juga menghina Yesus. Jika anda besar, turun dari kayu salib, kita boleh lihat, mungkin kita boleh percaya. Itu Alkitab Yohanes 16. Mereka membawa Yesus keluar dari kota Nazaret. Di bahagian belakang anda semua menuju ke sebuah tempat dipanggil Golgotha, tengkorak manusia, Calvary. Di sanalah Yesus disalibkan dengan 2 orang penyambar. Sementara orang yang lalu lalang menghina Yesus. Okey, membawa Yesus keluar dari kota lama ke sebuah tempat dipanggil Golgotha, bukan ke bukit Golgotha, tetapi ke sebuah tempat dipanggil Golgotha. Tempat ini zaman dulu dipanggil Golgotha, Calvary, tengkorak. Kerana pembukaan tengkorak manusia di tebing bukit. Foto ini diambil dalam tahun 1900, menunjukkan Golgotha, tengkorak manusia. Dua biji mata. Okey? Come here, Chair. Ke sebuah tempat dipanggil Golgotha, tengkorak manusia. Hari ini, pembukaan tengkorak manusia di sebelah kanan tebing bukit. 2 biji mata boleh lihat. Sayangnya pembukaan tengkorak manusia di sebelah kanan tebing bukit ini tidak sekelas foto ini. Kerana erosi cuaca. Okey, anda boleh lihat 2 biji mata, bahagian hidung sudah dibinasakan. So, semua kawasan ini zaman dulu dipanggil Golgotha, tengkorak manusia, Calvary. So, dari Nabi Yohanes 19, mereka membawa Yesus keluar dari kota lama, menuju ke sebuah tempat dipanggil Golgotha, tengkorak manusia. Bukan ke bukit tengkorak. So, semua kawasan ini dipanggil tengkorak manusia, Golgotha. Di sanalah Yesus disalibkan dengan 2 orang penyambut, sementara orang yang lalu lalang menghina Yesus. So Yesus disalibkan di pinggir jalan raya, bukan di atas bukit. Okey, jalan raya di belakang anda semua, nanti anda boleh lihat ya. Jalan raya di belakang anda semua menuju ke Jericho. Jalan raya di sebelah kiri kita semua menuju ke I forgot it. Damascus. Jalan raya ke Jericho, jalan raya ke Damascus. So, ramai orang berjalan di sini. Hari ini kawasan ini sangat sibuk. Ada 5 masjid, 3 bus station, Damascus Gate, Harrods Gate. Jalan raya ke Jericho, jalan raya ke Nablus, ke Damascus. So, semua kawasan ini sangat sibuk. So, itu mengikut hadis Yohanes 19. So, Yohanes 19 ayat 41. Dekat mana Yesus disalibkan ada sebuah bukit. Sekarang kita berada di dalam peristiwa yang telah terjadi. Kita semua tahu Yohanes 3:16. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya sesiapa yang percaya kepadanya lagi. Dulu digunakan sebagai kolam pentahiran. Apa artinya kolam pentahiran? Orang Yahudi harus mentahirkan diri di dalam kolam pentahiran. Okay. Jadi ada tangga dan mereka masuk dan ada air dan orang Yahudi harus masuk ke dalam air berdoa baru menjadi tahir. Tempat ini digunakan di mana untuk menjadi Yesus gereja dikuburkan di sesudah sini. Tuhan Yesus terangkat ke Di surga. sebuah kebun Sesudah Tuhan Yesus terangkat ke surga, orang Romawi milik masih dari menangkap Yusuf orang Kristen. Arimatea.
tidak boleh percaya dalam nama Satu Tuhan Yesus. kubur pada kosong zaman yang belum kerajaan terpakai. Romawi. Kalau Disitulah percaya dalam nama Tuhan Yesus itu berarti mayat Yesus mereka akan menangkap, dikuburkan, dan inilah akan kuburnya. ditangkap, mungkin dibunuh. Oke? Jadi gereja rahasia. Gereja rahasia Bergantian. dan gereja mula-mula mulai dari sini pada zaman Yakobus yang menjadi uskup di kota Yerusalem. Rasul Yakobus menjadi uskup di kota Yerusalem di sini, dan mereka menggali terowongan kecil ke bawah sebelah kanan, dan ada gereja kecil. Dan setiap kali mereka mau berdoa, mereka masuk ke bawah tanah biar orang Romawi tidak dengar mereka untuk bernyanyi dan memuji Tuhan. Dan ada beberapa tempat seperti ini di seluruh tanah suci. Di Kapernaum ada satu, di sini ada satu. Jadi ini gereja mulai dari sini. Sesudah Tuhan Yesus terangkat ke surga, rasul-rasul mulai berjumpa di tempat perjamuan terakhir. Dan mereka mendirikan gereja di situ. Kita berada di Maria ada bersama Garden mereka Tomb, di situ juga. di mana Tuhan Yesus di tempat ini dikuburkan Yakobus di sini, menjadi uskup di ya, sebuah kebun kota Yerusalem, dan mereka mulai pelayanannya milik di sini. dari Mulai pelayanannya Yusuf di sini. Arimatea. Semua rasul-rasul yang mulai Dan pelayanannya ada di sini, satu dan, kubur dari kosong sini yang belum mereka terpakai. menyebar ke Disitulah banyak tempat. Ada satu tempat lagi di Tiberias di mana mereka mayat kumpul, Yesus dan dari situ mereka menyebar ke dikuburkan, dan banyak inilah tempat-tempat kuburnya. di seluruh dunia. Tapi ini adalah satu tempat original, otentik, dulu digunakan untuk Bergantian. menjadi kolam pentahiran. Tapi sesudah kolam pentahiran itu mereka menggunakan tempatnya menjadi gereja pertama pada zaman orang Judeo-Kristen. Orang yang menerima Tuhan Yesus, orang Yahudi yang baru menerima Tuhan Yesus, seperti banyak rasul-rasul. Petrus orang Yahudi ya, Yakobus, Yohanes, semuanya orang Yahudi. Ya, dan mereka menerima Tuhan Yesus menjadi orang Kristen, atau dikenali dengan nama orang Judeo-Kristen. Orang Judeo-Kristen. Ya, ini digunakan oleh mereka pada zaman sesudah Tuhan Yesus terangkat ke surga. Kita Dan itu berada di alasannya kenapa Garden Tomb, gereja-gereja pertama, di mana gereja-gereja mula-mula Tuhan bisa Yesus dikuburkan lanjut di sini, juga, karena di mereka sebuah tidak, kebun. kalau orang Romawi tahu apa artinya salib, lambang salib. milik dari Karena mereka tahu Yusuf ada Arimatea. jemaat namanya orang Kristen mulai percaya dalam nama Dan Tuhan ada Yesus. satu kubur kosong Yesus yang belum disalibkan di atas terpakai. kayu salib, dan Disitulah lambang salib tidak digunakan. Mereka mayat Yesus menggunakan lambang iktus, dikuburkan, ikan. dan inilah kuburnya. Ya, itu yang rahasia, gereja rahasia, dan tempat ini Bergantian. gereja mula-mula. Di Kapernaum ada juga gereja rahasia. Itu lambang Jerusalem, Yesus Kristus yang menjadi juru selamat di atas kayu salib, iktus, ikan. Ini adalah Ada orang yang menggunakan ikan di Indonesia di mobil. Bisa lihat iktus, itu lambang orang Kristen pertama. Sesudah Tuhan Yesus terangkat ke surga, mereka dikenali dengan nama Judeo-Kristen, orang Yahudi yang menerima Tuhan Yesus. Ada sebuah kebun. Itu alasannya kenapa gereja dan agama Kristen bisa lanjut, karena lambang itu mereka bikin di lumpur. Iktus di lumpur, orang Romawi tidak mengerti. Kalau mereka lihat ikan, oh apa itu ikan? Oh bagus ini. Bagus. kita berada di Garden Tapi Tomb, orang Kristen ya, mana sudah tahu Tuhan di Yesus dalam ada dikuburkan gereja, di sini. dalam ada di pujian Tuhan, sebuah di dalam ada, kebun ibadah di dalam, masuk untuk dengar milik dari Yusuf Arimatea.